ternyata tes hari ketiga udah negatif, ya kan? Terus kamu yang belum juga jangan tenang-tenang juga, jangan sosok asik, tetap dijaga juga, gitu loh, ya kan? Dan karena 3 hari udah sembuh. Sembilan kosong BFM musik nomor 1 di kota kamu. Baik lagi pada Sound of Fun terakhir. Happy listeners, tidak itu slow mention happy morning show. Ya jelas hari ini Nova nggak sendiri. Ada satu orang spesial banget hari ini, happy listeners, yang kita bakal ngomongin soal kesehatan. Dan yang jelas kenapa Nova bilang begitu, karena ya sekarang ini statusnya mungkin bisa dibilang naik lagi gitu kan ya, karena banyak gejala-gejala yang kenapa bilang statusnya naik lagi. Kemarin juga sempat banyak orang yang antigen lagi, swab lagi gitu kan ya, dan terutama di kalangan baru ini klasternya adalah kawasan dan pabrik gitu lah. Dan itu termasuk juga Wakil Bupati Kerawang juga bilang kalau klaster-klaster baru sekarang itu ada di area-area perusahaan atau pabrik gitu lah, listeners. Nah, paling tidak kita harus tahu dulu sebenarnya ini gejala dari atau sebenarnya siapa sih ini gitu kan nih. Omikron apa sih? Karena kan varian baru ini yang namanya Omikron. Kalau boleh tahu, dan hari ini Nova bareng sama Dr. Seta. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Oh iya deh. Sehat, yang penting sehat dulu dong. Betul. Kalau sehat berarti bisa kemana-mana gitu ya. Maksudnya. Dok, aku mau tanya, sebenarnya COVID dengan varian Omikron ini apa sih? Apa sih itu gitu maksudnya? Ya, sebelumnya selamat pagi, good listener FBFM. Ya, happy listeners. Oke. Ya. Sebenarnya varian Omikron itu penamaan aja. Artinya semenjak ditemukannya virus COVID di Wuhan 2019 sampai sekarang itu ada alpha, beta, kemudian delta, kemudian gamma, terus kemudian terakhir Omikron. Itu sebenarnya hanya penamaan aja. Penamaan untuk mempermudah kita untuk mengklasifikasi virus itu. Biar mengenal aja. Ya, mengenal aja. Oke. Ya, karena klasifikasi virus itu berdasarkan dari pemeriksaan namanya whole genome sequencing. Jadi PCR itu kita periksa jenis-jenis dari spike virusnya. Ketika misalkan spike virus ini ternyata misalkan ABCD, kita namain aja alpha, atau kemudian ditemukan lagi ABE, kita temukan beta. Itu hanya mempermudah aja sebenarnya. Ya. Hanya untuk penyebutan aja. Ya, penyebutan aja. Dan kalau nggak salah ini Omikronnya awalnya masuk ke Indonesia itu dari mana ya, Pak? Yang jelas ada pepatah mengatakan bahwa bukan virus yang salah, tetapi manusianya sebagai itu sudah pepatahnya. Pepatahnya gitu ya. Artinya kan kita kan manusianya sebagai makhluk sosial ya, berinteraksi baik secara lokal, nasional, internasional. Kemudian ada pembauran, entah itu masalah dagang atau masalah yang lain atau liburan. Artinya kan virus ini juga mengikuti mobilitas dari manusia tersebut. Betul. Ya. Tetapi kapan Omikron ini terjadi di Indonesia? Ya, kapannya sih tidak bisa dipastikan dengan pasti, tapi yang jelas ketika kunci pintu perdagangan dibuka setelah lockdown di semua negara dibuka ya disitulah. Di situ ya berarti ya. Disitulah penyusupnya masuk. Masuk. Ya, itulah. Kan kemarin kejadian itu awalnya di mana ya? Di salah satu tempat isoman juga kan, muncul pertamanya itu ya, Dok. Ya, waktu itu iya kan? Ya. Dan yang terdeteksi maksudnya gitu kan. Nah, ini kan varian baru Omikron ini katanya, ini entah beneran atau tidak katanya. Ini makanya saya tanya sama dokter. Ini kawinan antara Delta. Jadi prinsipnya virus itu pada dasarnya dia ada namanya sifat mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi itu jadi ibaratnya ketika virus itu
virus apapun ya, ketika virus itu menggigit manusia, kemudian yang dihinggapi ini punya suatu pertahanan tubuh, entah itu alami dari tubuh atau dari luar, seperti vaksin, maka virus itu akan istilahnya dia akan apa ya, ibaratnya kalau komputer itu dari kan ada semakin canggih ya, jadi virus juga seperti itu, ada upgradean dari virus itu sudah sifat alamiah dari virus. Jadi dia pun memang bisa mengupgrade dirinya sendiri ya. Dengan apa mempermodifikasi proteinnya sendiri. Gitu. Wow. Ya, jadi seperti itu sifat virus itu. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya memang mutasi. Berarti kalau dibilang kawinan itu benar nggak sih, Dok? Ya, itu kan bahasa awam kawin ya. Tapi sebenarnya itu ini perubahan dari kondisi protein virus tersebut. Ya. Sebenarnya apa hal yang wajib kita ketahui gitu kan ya soal Omicron ini gitu loh, Dok? Ya, yang jelas virus mutasi COVID Omicron ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Mungkin para ahli di sana lagi iseng ya dalam tanda kutip melakukan genome sequencing pada orang yang sudah terduga COVID ya. Kemudian ditemukan loh, ini kok kode passwordnya kok beda dari yang sebelumnya. Dan ini kok yang terkena kok banyak ya. Ya sudah deh, ini kayaknya klasifikasi baru ini kita namanya Omicron aja gitu kan, sesuai alfabet dari Yunani ya. Nah, terus kemudian di Afrika Selatan itu Pak Ali juga menemukan ini kok cepat penularannya gitu. Saya tegaskan ini cepat penularannya. Tetapi angka kesakitan parahnya itu sebagian besar waktu itu memang nggak sebesar Delta. Itu kita harus catat ya. Nah, sebesar Delta. Kemudian karena mobilitas manusia sudah mulai intens ya sejak pandemi Delta ini, kemudian lockdown dibuka, maka menyebarlah Omicron kemana-mana. Ya, kemudian ditambah lagi WHO juga sudah mengumumkan bahwa ada jenis varian Omicron baru yang muncul dari Afrika Selatan. Makanya itu ada beberapa waktu yang lalu itu berbondong-bondong beberapa negara yang membanet orang dari Afrika Selatan. Ya sempat konflik karena kok gua Afrika Selatan disalahkan sih gitu kan. Tetapi setelah berita heboh Omicron muncul itu diteliti, oh ternyata kok cepat menyebar, tetapi kok keparahan tidak seperti Delta ya, kan? Dan kebanyakan gejala itu seperti apa yang disebut sebagai flu-like syndrome, batuk pilek, nyeri tenggorokan nggak enak, seperti gejala-gejala flu biasa yang virus biasa sebelum COVID itu. Berarti OTG banyak banget di sini ya, Dok? Oh iya, pasti. OTG pasti banyak. Ya, OTG pasti banyak. Jadi karena itu tadi nggak separah dari Delta sih. Betul. Gitu kan, ya. Gejalanya gitu kan. Tapi ini mungkin bisa dibilang penyebarannya lebih cepat. Lebih cepat penyebaran lebih cepat. Ya. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Ya, makanya gitulah listeners, kalau misalkan Nova selalu bilang cobalah prokesnya selalu dijaga gitu kan ya. Jadi jangan pernah lepas dari yang namanya prokes gitu kan ya. Nah, kalau tadi dokter bilang Omicron ini tidak separah Delta, terus sebenarnya kan kita sudah hampir mencapai 100% untuk vaksin nih, Dok ya? Ya. Nah, apakah memang orang yang sudah divaksin juga masih kena juga gitu maksudnya? Ya, jadi prinsip vaksin itu sebenarnya dia dibuat atau diambil dari spike protein. Artinya seperti ibaratnya kulitnya proteinnya virus. Untuk kita jadikan vaksin dengan harapan dengan dimasukkan kulit virus itu ada kekebalan tubuh pada manusia. Akan tetapi kenapa kok sudah divaksin kena Omicron? Ya kan beda passwordnya, spike proteinnya. Intinya tetapi yang jelas kode-kode dari protein-protein dari virus itu sebenarnya prinsipnya sama, cuma yang dirubah misalkan alpha nih ABCD, kemudian mungkin Omicron ABE, tetapi yang AB-nya itu kan masih ada. Tinggal E-nya yang belum. Artinya dari sini kita bisa
ambil tarik kesimpulan bahwa ketika divaksin, ketika ada Omikron, kita masih ada cadangan untuk kekebalan untuk yang protein AB ini. Makanya pemerintah itu menyuruh kita untuk booster. Iya, untuk booster. Oke. Jadi itulah ada varian baru dan mungkin yang belum bisa kedeteksi ketika kita sudah vaksin, gitu. Berarti kan kita ya dok ya? Iya, ibaratnya seperti itu. Makanya kita dibutuhkan untuk booster. Dan Omikron itu memang terdiagnosa memang beda dengan PCR sebelumnya. Dia harus istilahnya lebih 2 kali untuk genome sequencingnya, gitu baru ketemu ini Omikron. Gitu. Tadi apa dok? Genome sequencing. Genome sequencing itu teknik untuk mendeteksi, mendefinisikan protein virusnya di PCR itu. Apa Nov coba ulang? Genome sequencing. Genome sequencing namanya. Agak susah ya ngomongnya. Susah Pak. Kalau bahasa bukan kedokterannya apa ya dok ya? Ibaratnya apa ya genome sequencing itu ya pokoknya mendeteksi atau mengklasifikasi virus itu ada tekniknya gitu. Pengklasifikasian. Ibaratnya kalau kita waktu anak-anak atau TK SD kita kan beli arung manis disuruh abang-abangnya untuk masukkan kertas itu masukkan ada tulisannya. Seperti itu genome sequencing. Kita nggak TK SD dok, langsung SMP. Ini teman gue yang tetap langsung kuliah. Ya sudah, Ebenezer nanti kita balik lagi. Buat kamu yang pengen tanya-tanya tinggal WhatsApp aja sebentar. Virus Omikron sekarang ini Hybrid bareng sama Dr. Septa. WhatsApp aja di 08953 9020 9020 dari sekarang. Oke? Alright. Kita tungguin. Ini lagu Dr. Siti Happy Morning Show. Banyu Baneo. Novanda Prawira dan Dr. Septa. Betul sekali Pak. Dok, kalau orang mungkin sekarang juga masih awam soal yang namanya Omikron gitu kan ya. Nah, sebenarnya gejalanya itu seperti apa sih? Iya. Jadi gini, pada dasarnya semua gejala penyakit sebab infeksi itu sama. Tapi ada beberapa ciri khas. Kalau virus ini kebanyakan sama. Ya, demam, meriang, otot pada sakit, kemudian menyerang saluran pernafasan, ya batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan. Itu sudah umumnya seperti itu. Oke. Ya. Adapun untuk yang lain-lainnya memang tergantung per individual. Ya. Kalau ada ya Nov ya, misalkan di antara teman-teman kita yang gejalanya mirip-mirip padahal belum tentu, apakah tetap harus tes atau enggak? Dan kemungkinan ini kena. Menurut nggak harus disuges gitu juga dok ya? Atau enggak gini dok, sebenarnya gini, berapa persen kah misalkan gini, gejalanya adalah batuk misalkan ya, terus hidung tersumbat, terus misalkan pilek, flu, nah itu dari beberapa jenis itu berapa persen sebenarnya? Wah kalau misalkan, ini batuk nih, sekitar 90% misalkan, oke, dia harus dites misalkan gitu, atau dicek gitu maksudnya. Karena ini kan sekarang masuk dalam era tanda kutip era Omikron ya. Dan datang ke saya itu kebanyakan itu ya tadi batuk pilek, nyeri tenggorokan. Artinya gini, kalau saya untuk menganjurkan tes ya, tes untuk ini mengetahui Omikron PCR apa enggak, itu saya lihat dulu backgroundnya dia. Artinya gini, di rumah ada yang orang pun sudah sepuh dengan penyakit yang menyertainya enggak gitu kan. Apakah dia bekerja di pabrik komunitas yang banyak, ada enggak gitu kan. Nah kalau misalkan ada ya saya sarankan untuk tes gitu. Artinya prinsipnya Omikron ini menyebar dengan cepat. Kalau misalkan dia positif ya disarankan untuk isolasi, baik isolasi rumah sakit atau mandiri. Supaya tidak menyebar, takutnya terkena pada orang-orang tua yang memang ada penyakit bawaan dan tidak vaksin. Itu aja sih sebenarnya kalau itu. Tapi pada dasarnya ketika orang kena Omikron dengan gejala-gejala namanya flu-like syndrome itu, dia nanti dengan istirahat cukup, makan yang banyak, itu biasanya membaik sendiri. Cepat pulihnya dok ya? Pulihnya. Berarti kemungkinan isomannya hanya di rumah pribadi aja dok? Di rumah pribadi cukup sebenarnya. Kayak dengan vitamin yang sudah resep dokter gitu ya? Itu yang kecuali kalau yang diperiksa itu ada penyakit komorbid misalkan gula atau jantung yang memang disarankan isolasi di rumah butuh sakit penanganan aja. khusus ya? Ya, karena takutnya
di perjalanan penyakitnya nanti ada komplikasi yang ke penyakit bawaannya. Itu aja sih. Ya. Oke. Kemarin juga Nov ada beberapa info yang katanya cuma 3 hari udah pulih. Ya, memang. Kalau udah dicek maksudnya? Iya, jadi 3 hari pulih, udah sehat lagi. Ya. Wah ternyata negatif 3 hari bro. Ya. Sampai segitu ya dok? Ya, memang seperti itu sifat alaminya Omikron. Tapi kalau misalkan memang ini kan variannya ada dari A, misalkan A, B, C ke E misalkan. Ya. Nah si D-nya belum ada misalkan. Ya. Memang booster ini memang harus diharuskan atau seperti apa sih dok? Jadi gini, ini kan virus sudah sampai ke varian Omikron ya. Iya. Dan vaksin yang kemarin itu untuk mengcover dari varian Delta yang mematikan. Kalau booster sebenarnya sih ya ada beberapa yang berpendapat bahwa kalau booster ini sebenarnya pilihan, choice. Artinya gini, yang berpendapat bahwa booster itu pilihan atau choice itu berpendapat bahwa sudah terbentuk kekebalan alami dari kita setelah vaksin sebelumnya yang cover Delta itu. Sudah saya utarakan tadi bahwa kita sudah terbentuk kekebalan untuk password virusnya itu yang AB itu. Nah, itu aja sebenarnya sih. Tapi kan sementara di varian yang baru sekarang mungkin ya dia ada yang berbeda sedikit kali ya, karena mutasi itu kan ya, betul. Makanya butuh lagi booster. Booster. Oke. Tapi itu ada pendapat itu ada choice. Pilihan berarti. Pilihan aja. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu juga cara pencegahannya seperti apa dok? Selain kita prokes gitu kan ya, selain prokes nih ya, untuk si Omikron ini ya. Ini nggak sopan sih bilangnya si Omikron. Kenapa? Ibu-ibu kan, Omikron. Oh iya benar ya. Lagi makan popcorn ya. Iya. Kan Perdana Menteri Prancis Macron namanya. Iya benar. Tapi dok, ngomong kok lucu juga ya. Iya. Oke, cara pencegahannya seperti apa dok selain prokes? Ya umum sih ya pencegahannya ya prokes ya istirahat yang cukup. Makanan ya dok. Terutama makanan ya. Makanan nutrisi yang baik sebenarnya ya istirahat. Ya seperti penyakit sebelum COVID ya seperti itulah pencegahan penyakit. Cuman ya itu aja mungkin. Ketika ada teman kita yang misalkan agak pilek gitu, apakah cukup dengan nasihat aja? atau gimana dok? Ya mungkin kalau ada pilek gak enak ya mungkin ya pakai masker, istirahat cukup aja gitu aja sebenarnya sih. Simpel aja, artinya gini, nggak usah terlalu ada ketakutan yang berlebih. Itu sih. Poinnya di mental. Poinnya di mental aja sebenarnya. Karena kalau terus kepikiran terus juga bahaya ya dok ya. Iya betul. Bukannya kita memang ini karena mental kita semakin drop turun. Iya betul. Akhirnya ya. Ke imun ya ngaruhnya ya. Sistem imun sangat berpengaruh. Makanya Nov mungkin ya kita sebagai orang media itu pertama selalu menyemangati ya. Iya benar. Ya, betul. Kamu yang sudah terkena santai, relax ya kan. Semangat aja. Ada orang yang 3 hari udah sembuh, ternyata tes hari ketiga udah negatif, ya kan. Terus kamu yang belum juga jangan tenang-tenang juga, jangan sosok asik, tetap dijaga juga gitu loh, ya kan. Karena 3 hari udah sembuh, gue lepas masker gitu juga. Ada nggak yang bertanya di sini? Omikron muncul. Apakah Delta sudah nggak ada? Iya, itu dok bener. Pasti masih ada Delta. Kemungkinan. Tetapi kenapa kok angka keparah kematian tidak setinggi yang bulan Juli kemarin itu? Ya itu vaksin. Artinya kan password AB itu masih ada di kita. Ketika kita mau booster sudah terbentuk password kita gitu kan, untuk AB itu kan. Artinya booster itu choice aja untuk Omikron ini sebenarnya. Jadi mungkin setelah itu ya sudah, jadi virusnya ya udah COVID gitu ya. Iya, Virus COVID. Jadi ya nggak akumulasi bahwa oh ini virusnya dari kamu tuh kena positif COVID-nya misalkan Delta gitu berarti. Belajar dari flu Spanyol yang mematikan tahun 1918 itu setelah Perang Dunia Pertama itu. Itu jumlah kematiannya jutaan seluruh dunia. Tetapi lama-kelamaan nggak ada vaksin loh padahal dulu itu, dan vaksin belum ada. Hilang dengan sendirinya? Iya sudah. Tanpa vaksin ya dok? Tanpa vaksin padahal itu.
Bisa gitu ya? Iya, tapi memang hilangnya bertahun-tahun. Oh iya, ini kan pakai Ini kan- metode ya. Nah, ini kan ya. kita sudah canggih zaman modern. Iya. Oke. Itu kan. Dan ternyata lebih cepat. Terus lebih cepat. Lebih cepat. Nah. Meskipun memang nggak kategori bentar juga udah Ya. mau ke 3 tahun ini ya dok ya. Betul, betul. Kerasa juga secara perekonomian dok. Ya. Coba dokter lihat dompet saya deh. Maksudnya kenapa tipis? Enggak 2000-an kena. Maksudnya minta ditambahin kirain. Ya dokter ngerti lah. Ini selamat pagi dok, ada yang nanya, dok, aku nih namanya ada Rina. Hai Rina. Rina Hai, bilang, Rina. aku Udah dok biar aku aja itu. Itu bagian aku. Dok, santai tinggal jawab. Rina pernah positif. Ah. Terus setelah sembuh gitu kan ya, apakah ada efek-efek lain selain, maksudnya ada dia merasakan ada efek sesudah sembuh dari COVID itu masih ada, contohnya misalkan ngap, Ya. itu masih ada Atau mungkin cuma perasaan ya dok. atau cuma perasaan itu dok? Gimana? Suges aja gitu dok. Maksudnya ngap ini sesak. Sesak. Oh. Mungkin nafasnya kurang lega dok. Ya. Terima kasih Rina. Rina. Jadi jelaskan mungkin positifnya mungkin PCR atau antigen ya mungkin ya. Iya, Ya. PCR. Lebih fix ya. Mungkin lebih spesifik PCR kali ya. Terus memang gejala setelah sembuh dari COVID memang ada klasifikasinya, misalkan masih aktivitas masih nggak enak itu sesak apa, terus kemudian masih ada lindu-lindu. Tetapi itu yang kemarin varian Delta yang masih seperti itu. Oke. Tapi kalau yang Omicron ini sebagian besar nggak ada. Total aja ya. Normal lagi ya. Seperti normal lagi, Oke. seperti flu biasa. Kebanyakan seperti itu. Oh. Berarti solusinya Nov, ketika Teh Rina udah ngerasa sembuh, jangan praduga aja. Ya. Langsung antigen lagi, minimalnya itu. Ya. Bagusnya PCR buat PCR. memastikan. Memastikan Kalau aja. itu hanya takut perasaan dok. Betul. Iya. Betul. kan? Makanya jangan pakai perasaan. Pakai logika aja. Ya. Pakai ilmiah ya nggak? Ada tesnya sekarang. Teman saya belum dites dulu dok. Ada tes urin. Tes urin. Apalagi dok? Oke. Tapi untuk si ini dok, untuk si booster sendiri maksudnya, berarti memang Nggak terlalu wajib. bukan. Ya itu kan choice pilihan Choice, kita, ya. terserah. Gitu Tapi lu mau nggak dok? Gue sih mau. Ya gue juga dong. Iya. Kan kita bareng. Makanya dokternya nggak datang, kenapa takut? Iya lah, kenapa nih dok? Takut gue tagih soalnya. Iya nih, kayaknya. Tapi kalau si booster ini dosisnya makin tambah atau sama aja? Dok? Sebenarnya sama aja sih. Oh, sama Sama aja. Kandungannya semuanya dok. Sebenarnya guideline booster ini kan masih baru ya. Iya. Pandemi juga baru ya Iya. bagi kita manusia modern saat ini. Untuk guideline-nya sih kalau berdasarkan WHO itu sih misalkan pakai yang basisnya berbasis kayak Sinovac 2 kali, kemudian Moderna 1 kali. Itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Oh. Tapi harus dengan vaksin yang sama atau beda-beda boleh? Vaksin yang sama boleh. Misalkan Vaksin yang beda boleh. saya kan Sinovac nih. Hmm. Terus misalkan booster pakai Pfizer misalkan, itu bisa nggak? Kalau saran saya, mending Sinovac lagi karena Oh. sebelumnya aman kan. Lu Sinovac dulu dong. Artinya kipinya kejadian pasca vaksin itu ringan, nggak ada kan kalau Oh, Sinovac. oke. Takutnya nanti begitu Sinovac kemudian ganti Pfizer, takutnya nanti kipinya berat. Oh. Hmm. Makanya ada yang efeknya itu jadi agak pegel, agak gitu ya dok ya. Oke. Lu dulu apa? Yang pertama lapar ya lu ya? Hah? Lapar ya? Lapar sama ini sakit badan. Oh itu Oh. bawaan kalau lapar. Nggak ada yang lainnya kan? Nggak ada, Selain nggak lapar ada. nggak ada. Iya, ada sih dok. Ntar oper aja. Enak di owner ngomongin. Berarti sarannya emang gitu ya dok ya? Ya. Harus sama gitu kan? Ya, saran saya termasuk, sama aja. termasuk juga booster berarti kan ya? Ya, Tapi ada yang ngelakuin ini sudah beda nggak apa-apa ya? nggak apa-apa sih, nggak takutnya- masalah sih. Oh nggak masalah. Nggak masalah sih. Sama. Ini kan sebenarnya dia ada memperkuat aja yang sudah sebelumnya kan. By the way dokter udah. Saya cuma sampai 3 aja. Oh. Booster ketiga itu sudah lama setelah Delta 2 bulan selesai. Oh dokter udah duluan. Sudah. Kok ngajak-ngajak kita? Iya. Nggak, ini maksudnya booster dokter udah. Yang ketiga, Yang yang keempat ketiga? nggak saya. Oh, belum ya? Saya nggak. Yang ketiga kan booster, Kalau saya. Pak. Oh iya. Ya. Tapi dokter optimisnya ini segera berakhir dok ya. Optimis Meyakinkan sekali. Kita optimis para sekali. pekerja seni gitu. Ya pastilah. Tergantung dari kita aja. Iya. Karena gini, Hmm. saya ini kan penggemar sering lihat youtuber dari negara Eropa ya. Iya. Saya ikuti channel
traveling dari London itu. Hmm. Saya lihat barusan posting 2 hari yang lalu. Dia aman ya? Si YouTuber itu. Di London itu waduh sudah Santai seperti aja. biasa, orang-orang pada kemana-mana, pada nggak pakai masker, Nggak pakai bar-bar masker. sudah pada nyanyi-nyanyi malam-malam. Artinya memang sudah ada regulasi secara resmi dari pemerintah London Inggris itu bahwa karena Perdana Menterinya Boris itu sudah menyatakan bahwa ini sudah status endemis. Oke, sudah ini. Artinya prokes itu choice pada masing-masing individu. Tidak aja sih Silakan sebenarnya aja. kalau di sana sih ya, Ya. kalau di Inggris. Coba dokter buka YouTube-nya Cucu Wow. Itu hostnya nggak pakai masker tuh. Bener ya? Nggak ada. Karena apa coba? Kuliner. Makannya gimana Oke, ini? Iya. tadi kita balik lagi ya, Yes. listeners. Ya. Yang mau Alright. tanya boleh tinggal WhatsApp aja di 089539020920. Oke. Alright, guys. Apa ya? Bukan lebih kuat ya berarti ya. Nggak kayak varian Delta ya? Ya, betul. Begitu kan ya. Tapi kalau misalkan memang ada nih yang udah orang yang memang kena si Omicron ini, Ya. itu harus seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau memang sudah fix terkena Omikron baik gejala pemeriksaan PCR, Oke. ya sebaiknya prokesnya diperketat lagi. Oke. Ya, kalau misalnya punya penyakit-penyakit bawaan ketika kena Omikron ya disarankan isolasi di rumah sakit. Oke. Ya, untuk apa? Mencegah supaya jangan sampai ada komplikasi karena penyakit bawaannya. Hmm. Terus kemudian kalau misalkan gejala ringan, dites positif, di rumah ada mungkin orang tua yang mungkin sistem kekebalannya turun karena ada penyakit Oke. bawaan dari orang tua itu ya, ya sebaiknya prokesnya lebih diperketat lagi. Oke. Itu aja sebenarnya sih. Jadi ketakutan akan varian Delta sih sebenarnya sih kalau saya sih nggak beralasan gitu. Kita adaptif aja. Dok, misalnya isomannya tuh dalam satu lingkungan rumah, apakah cukup dengan misah kamar atau saya harus beli rumah lagi, Dok? Santai dong. Alhamdulillah beli rumah. Beli rumah lagi. Ada yang bisa Ya. kamar dengan prokes yang Oh, ketat jadi ya? Mas Bani punya terminologi baru ya. Kalau Iya, dulu iya. kan namanya pisah ranjang, ini Iya. pisah kamar ya. Bisa kamar. Oh, iya. Ya makanya Karena saya Omikron. kalau masih kena, aduh saya beli rumah apa gimana gitu. Ini maaf nih, kayak minta saran gitu ya. Bukannya nanti kalau beli rumah lagi bukan karena Omikronnya memperberat. Karena bocor nih. Iya, Enggak juga, enggak gitu juga ya kali, Dok ya. Iya, Santai aja lah. gitu, santai aja Santai ibaratnya. aja ya. Oke. Orang dokter sudah Ya. memberikan statement. Ya. Jadi kamu listeners yang dengerin santai, relax. Wih, santai dan rileks. Santai dan relax. Oke, ya kalau boleh tahu dokter praktek di klinik Kujang itu hari apa aja, Dok? Hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 sampai jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi ya. Oh, berarti sekarang udah nggak kesana ini ya. Iya. Ya. Udah di FB. Kan tugasnya di sini, Prakteknya Pak. di sini berarti. Iya, di sini. Sama dengan tugas negara. Loh, kan memberikan edukasi kan salah satu Betul, praktek. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Iya. Betul banget. Ya sudah ada nilai sosialnya. Oke, Iya. tapi bayarannya sama nggak? Dok? Ya. Alhamdulillah ta'ala sebenarnya sih. Katanya dokter gitu kan. sehari ini sedih ya nggak ada dogma. Iya. Loh, sebenarnya para dokter itu lebih senang loh kalau berinteraksi dengan masyarakat. Oh, oke. Karena Dia bisa mengusir tahu. kejenuhan, Betul, betul, mengusir betul. kejenuhan, Betul. berinteraksi itu yang sebagian besar senang kalau kita Nah, berinteraksi. Jadi nggak diam di tempat ya. Betul, Istilahnya betul. moving on termasuk ke media seperti betul. sekarang ya. Ya. Oke, Dokter Septa terima kasih banyak Ya, informasinya. Dok. Gitu kan Terima ya. kasih, mari. Terima kasih juga ya listener udah Yes. stay dari pagi sampai sekarang. Ya, Kita betul. pamit dulu, ketemu Alright. lagi besok and always feel happy. Goodbye, Siaham. Assalamualaikum. Assalamualaikum.